Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kali ini kita akan berbicara tentang integrasi keilmuan, di mana dari integrasi keilmuan itu akan melahirkan cikal bakal, yaitu lahirnya teori An-Narojil, yaitu teori di mana penulis ingin melihat pada sisi-sisi lapisan dari buah An-Narojil yang kemudian akan menjadi irisan-irisan sebuah kerangka penalaran dan kerangka berpikir yang ilmiah, yang tentunya dibarengi dengan pendekatan yang ilmiah pula dengan teori perbandingan. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya umat Islam pada masa kejayaannya pada abad ke-8 sampai abad ke-13 pernah mengalami masa kejayaan di mana lahirnya tokoh-tokoh yang begitu hebat, ilmuwan-ilmuwan yang begitu hebat, bahkan mampu menguasai segala keilmuan atau segala elemen masyarakat pada masa yaitu kejayaan umat Islam. Bahkan di segala bidang dan segala lini umat Islam mampu memiliki pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Termasuk yaitu seperti Ibnu Sina misalnya, seorang ahli dalam bidang kedokteran, dan kemudian beliau juga memiliki kemampuan dalam memahami agama yang benar, bahkan menjadikan ilmu tauhid, ilmu agama sebagai ilmu induk daripada ilmu yaitu kedokteran. Kemudian kejayaan itu silih berganti. Kemudian Islam mengalami masa stagnasi, masa jumud, di mana umat Islam tidak lagi memiliki giroh, keinginan untuk yaitu melakukan ijtihad. Dan pada masa itulah masa kejayaan Barat. Dan pada masa itu pula kemudian terjadi sebuah dikotomi, sebuah perbedaan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Keilmuan Barat mengatakan bahwa ilmu agama bukanlah sebuah ilmu karena dia bersifat absolut dan sulit untuk dinilai secara logika. Sedangkan ilmu pengetahuan, sains, dan kemajuan teknologi ikut serta dalam perkembangan keilmuan yang dikembangkan oleh Barat dengan menganggap bahwa ilmu ini adalah ilmu yang sejatinya ilmu karena dianggap ilmu yang dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran yang logis. Maka sesungguhnya dikotomi ini tetap berjalan, dan kemudian kita pada saat ini, pada era modern ini, kita masih diwarisi oleh pemahaman-pemahaman dikotomi, sehingga umat Islam pada masa kejayaannya, pakar-pakar dalam bidang keilmuan itu tidak lagi tercantum namanya, tidak lagi tertulis namanya sebagai penggagas, pengembang keilmuan pada masa peradaban di mana umat Islam maju. Maka kemudian perlu untuk kita pahami bahwa sesungguhnya pada saat ini kita tidak lagi perlu untuk melakukan sebuah dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu yaitu pengetahuan dan sains. Maka untuk menjembatani semua itu, bahwa dua sisi keilmuan ini harus diintegrasikan, tidak dijadikan satu tapi melainkan dipersatukan, diintegrasikan pada satu keilmuan dengan keilmuan yang lainnya, saling menopang dan saling membantu serta saling menyempurnakan. Maka lahirlah integrasi keilmuan yang menjembatani yaitu sebuah gagasan, termasuk terjadinya sebuah pergeseran dari IAIN menuju ke UIN, adalah sebuah pergeseran dan juga sebuah pembangunan mindset
seseorang di mana IAIN yang memiliki fakultas-fakultas agama seperti syariah, seperti usuluddin, seperti tarbiyah, seperti dakwah yang merupakan basis daripada yaitu fakultas-fakultas keagamaan yang ada di lingkungan perguruan tinggi Islam. Namun kemudian setelah terjadinya pergeseran dari IAIN menuju ke UIN, artinya bahwa integrasi keilmuan untuk membangun kembali, untuk mempersiapkan kembali peradaban Islam yang pernah berjaya pada masanya, harus kita rebut kembali, harus kita miliki kembali. Dan untuk memiliki pencapaian itu tentunya harus ada sebuah gagasan, harus ada sebuah mindset yang sama untuk bisa membangun sebuah peradaban. Maka dengan adanya UIN sehingga akan lahir yaitu fakultas-fakultas baru, termasuk fakultas saintek, ya, termasuk fakultas kedokteran, dan itu adalah bagian-bagian dari upaya untuk membangun sebuah peradaban baru. Dan tentunya perlu kita ketahui bahwasannya ketika kita analisis dengan nalar an-narojil, bahwa sesungguhnya keilmuan dalam konteks agama adalah bersifat menyeluruh tanpa ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Karena sesungguhnya induk daripada ilmu pengetahuan juga merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada agama, di mana agama sebagai rahmatan lil alamin, agama sebagai solihun likulli zaman wa makan, agama ya'lu wa la yu'la alaih. Dan disitulah letak posisi agama yang mencakup secara keseluruhan, termasuk dapat terintegrasikan dengan sebuah keilmuan secara terukur dan logis. Maka pada lapisan yang kedua, kemudian menggambarkan bahwa sebuah integrasi antara agama dan sains, antara agama dengan kemajuan teknologi dan segala peradaban yang digagas oleh masyarakat pada era modern, pada era kontemporer ini, sehingga bagaimana dapat mengintegrasikan dengan berbagai pendekatan, dengan berbagai approach, termasuk lahirnya ya, fakultas-fakultas baru adalah bagian daripada wujud dari terintegrasinya keilmuan antara ilmu agama dan ilmu saintek. Pada lapisan yang ketiga kemudian berkaitan tentang harapan dan kemudian tujuan bahwa lahirnya Universitas Islam Negeri tidak lain adalah bagaimana ingin mewujudkan kembali peradaban Islam, sehingga harus dibangun sebuah mindset yang sama, harus dibangun sebuah pemikiran yang sama, sehingga tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan atau ilmu keagamaan dengan ilmu pengetahuan, sehingga lahirnya fakultas-fakultas baru harus seirama dengan yaitu fakultas yang ada pada sebelumnya. Maka pada lapisan yang keempatnya di sana berbicara tentang kompetensi di mana Universitas Islam Negeri basicnya adalah ilmu agama, fakultas-fakultas agama, sehingga apapun fakultas yang ada yang baru dari saintek yang hadir harus bersifat inklusif, harus bersifat terbuka, namun satu mindset, satu pemikiran, satu ideologi, satu tujuan yang harus sama, supaya tidak terjangkit sebuah pemikiran yang radikal, sebuah pemikiran yang eksklusif, sehingga akan berjalan sendiri antara satu fakultas yang menjadi basic dengan fakultas baru yang kemudian akan tumbuh dan kemudian selalu berkembang seirama dengan kebutuhan zaman ini. Itu adalah bagian daripada hal yang penting dalam konteks yaitu membangun mindset Universitas Islam Negeri di lingkungan PT KIN. Dan kemudian
ada lapisan yang terakhir. Di sana ada lapisan di mana agama dan ada lapisan di mana ilmu pengetahuan dan sains ini dapat menyatu dengan satu visi dan misi serta tujuan yang diharapkan. Namun demikian, bahwa Universitas Islam Negeri adalah yang berbasis pada agama, yang berbasis pada tauhid, yang kemudian di mana bahwa nilai-nilai agama, nilai-nilai tauhid maka harus tetap menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh para ilmuwan-ilmuwan yang dilahirkan dari Universitas Islam Negeri. Sehingga basic ilmu agama, fakultas-fakultas agama, dan lahirnya fakultas-fakultas baru menjadi gagasan-gagasan bagaimana bisa mewujudkan alumni-alumni, pakar-pakar dalam bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat demi mengharapkan suatu kemajuan, meraih kembali kejayaan umat Islam, sehingga terjadilah sebuah peradaban baru, sebuah kejayaan baru dari gagasan-gagasan yang dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Demikian sebuah ilustrasi dari nalar An-Narojil untuk menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.